Di desa, harga tidak selalu ditentukan pasar. Kadang ditentukan oleh siapa yang datang lebih dulu dengan timbangan di tangan. Di situ, kecepatan sering lebih kuat daripada keadilan. Sekarang negara masuk lebih dalam ke ekonomi desa lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Desa Indonesia tidak kekurangan produksi. Jutaan ton pangan lahir dari sawah tiap tahun. Padi, jagung, kakao, sayur, hingga buah. Tapi begitu panen keluar dari tangan petani, kendali ekonomi mulai bergeser, bukan di sawah, tapi di jalur setelahnya. Rantai distribusi ini sudah lama terbentuk. Petani menjual ke tengkulak, lalu ke pengepul, lalu pedagang besar, baru ke pasar kota. Di setiap lapisan ada biaya, ada margin, ada kekuatan tawar yang berbeda. Dan di ujung paling bawah, petani hanya menerima bagian paling kecil. Negara pun turun gunung. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih masuk di titik ini. Program ini bak jalan ninja Prabowo Subianto, dibentuk lewat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Negara menjadi penggerak awal, BUMN dilibatkan, infrastruktur dibangun, gudang, cold storage, gerai dan akses pembiayaan. Tujuannya jelas, memperpendek rantai yang selama ini terlalu berliku dan melawan dominasi plutokrat, mafia kartel, serta kekuatan ekonomi besar yang gila-gilaan menguasai pasar. Logika ekonominya sederhana. Semakin panjang rantai, semakin besar kebocoran nilai. Semakin pendek rantai, semakin besar bagian yang kembali ke petani. Bahkan lewat KDKMP, masyarakat konsumen, warung-warung desa, maupun pelaku UMKM bisa mendapatkan harga yang jauh lebih kompetitif alias lebih murah. Pasalnya, produsen besar beragam produk bisa memasok tak lagi melalui jalur yang penuh kelokan. Kehadiran negara telah memutus mata rantai pasok yang ruwet dan cuma menggerek harga jadi lebih mahal. Di Desa Gadungan, Tabanan, Bali, perubahan itu mulai terlihat. Lebih dari 1.000 anggota terlibat. Petani menjual langsung, harga lebih stabil, uang lebih banyak tinggal di desa. Di Lamongan, Jawa Timur, banyak desa sudah membentuk badan hukum koperasi. Gudang mulai berfungsi, jalur distribusi mulai tersambung. Tapi percepatan ini juga membawa tantangan. Jangan sampai kuat di awal, tapi melemah di akar. Di tengah situasi ini, pemikiran Bung Hatta kembali relevan. Koperasi bukan sekedar alat ekonomi, ia adalah sokoguru ekonomi rakyat. Usaha bersama berbasis kekeluargaan, dengan tujuan membangun kemandirian, bukan ketergantungan. Saat Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota bertandang ke kediaman Sri Edi Suasono di Rawamangun beberapa waktu lalu, ada yang menarik. Dalam diskusi itu, Sri Edi mengingatkan, koperasi bukanlah bantuan, koperasi adalah kepemilikan. Hal ini sejalan dengan prinsip Rochdale di tahun 1844. Keanggotaan sukarela, satu anggota satu suara, otonomi dan kemandirian. Koperasi bukan alat negara, bukan proyek, tapi milik anggotanya sendiri. Nah, di era Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah wujud dari penerapan mazhab sosialisme jalan tengah. Ini jalan damai menembus kesenjangan demi kesejahteraan bersama. Langkah berani ini membuka pintu harapan. Negara hadir sebagai penggerak, pembuka pintu. Pelaku utamanya tetap desa atau kelurahan. Program ini berpotensi menjadi game changer, memotong rantai ketidakadilan, meningkatkan posisi tawar petani, dan menghidupkan ekonomi yang lebih berotot dan mandiri. Masa depan program ini akan ditentukan di desa atau kelurahan, bukan dari istana negara. Men of our time.